Audio Jungle. Indonesia sedang mengalami banyak sekali hal yang menjadi darurat, terutama penurunan moral. Seorang murid di Jawa Tengah viral di media sosial karena telah menantang pria yang diduga merupakan gurunya di kelas. Penyebabnya karena murid tak terima lantaran HP-nya disita. Pemirsa, mencermati kehidupan sebagian besar remaja di perkotaan saat ini sungguh mengkhawatirkan. Pasalnya, sebagian dari mereka sudah banyak yang mengalami degradasi moral yang justru dirasakan sebagai tren masa kini. Oleh sebab itu, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian baik dari orang tua, sekolah, lingkungan, maupun pemerintah. Hai Sobat Asik, selamat datang di channel Sixtum. Pasti kalian sudah membaca judul kan? Wah, kalau dilihat dari bahasanya, mungkin bahasan kali ini bakal agak sedikit berat ya. Tapi tunggu dulu, sebelum menyimpulkan sesuatu, simak dulu pengertiannya yuk. Dilansir dari Kompasiana.com, degradasi diartikan sebagai kemunduran, kemerosotan, atau penurunan dari suatu hal. Sedangkan moral adalah akhlak atau budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kita interpretasikan keduanya, maka degradasi moral merupakan suatu fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang. Dalam bahasan kali ini, yang akan menjadi poin utama adalah generasi anak bangsa. Kenapa? Karena bangsa ini sejak zaman dahulu kala menginginkan kemerdekaan. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kita dapatlah kemerdekaan itu. Bukan tanpa usaha, bukan tanpa cara, dan bukan tanpa sebab pula. Para leluhur kita bahkan rela mengobarkan semangat dan mengorbankan keringat, berharap agar generasi muda selanjutnya dapat hidup layak. Namun kenyataannya, tawuran, kekerasan, korupsi, nepotisme, pelecehan sangat disayangkan. Menurut tokoh masyarakat sekaligus anggota fraksi Golkar Badung Wayan Suyase, degradasi moral merupakan bagian dari perkembangan zaman yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Sinergitas baik dari pihak orang tua, sekolah, lingkungan, bahkan pemerintah harus berjalan sesuai dengan porsinya. Selain itu, para remaja harus dibina dan diproteksi agar tidak terjerumus ke dalam aksi yang negatif. Di zaman seperti sekarang ini, artinya dengan IT yang begitu maksimal dan canggih, kami dari pemerintah, khususnya di lembaga legislatif, bagaimana bisa kita mengontrol dalam tanda kutip selain memang di rumah selaku orang tua dan pemerintah selaku regulator dengan adanya dinas pendidikan. Nah, pada prinsip tentunya kita apalagi ada di Bali yang tentunya diajarkan tata krama, etika dan moral. Nah, perlu kiranya bagi kami dari pemerintah mendorong, artinya dari legislatif mendorong dalam hal ini dinas pendidikan untuk lebih mengefektifkan, artinya istilahnya program-program yang menyentuh tentang keberadaan etika dalam konteks agama. Badan Kontak Majelis Taklim BKMT menilai saat ini masyarakat Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat penurunan moral. Umumnya sikap positif anak muda zaman sekarang ini banyak terpengaruh seperti teknologi dan sosmed yang tidak difilter oleh orang tuanya. Dekadensi moral yaitu suatu kemerosotan moral yang mana terjadi dari faktor-faktor tertentu seperti masuknya budaya asing yang mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Karena seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu memegang teguh moral-moral yang baik. Yang moralnya kurang terbentuk dari kecilnya. Mereka suka banget ngikutin orang yang ada di sosmed yang followersnya banyak, yang oleh mereka dijadikan acuan. Kemudian mereka berpendapat, wah kayaknya gini keren, dan pada akhirnya mereka ikut-ikutan. Anak zaman sekarang ini kan sejak kecil sudah ditren oleh gadget dan barang-barang mewah lainnya. Sistem pendidikannya mulai dari rumah awalnya, kemudian di sekolah dan lingkungan bermain. Untuk dampaknya sih banyak banget, seperti contoh kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan juga pergaulan bebas para remaja. Mulai dari lingkungan di mana mereka itu diperhatikan, kemudian dari
dari lingkungan keluarga itu sendiri lebih diajak untuk bersama-sama dan juga mendengarkan nasihat dari orang tua. Jangan asal ikut-ikutan, yang paling penting kan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita juga lihat dulu kalau memang ini benar-benar boleh kalian ikutin. Tapi ya kalau nggak benar, ya udah jangan kalian ikutin karena belum tentu yang kalian ikutin itu benar-benar baik. Wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan kembali pendidikan moral Pancasila (PMP) dalam kurikulum 2013 selain mendapat respon positif dari masyarakat, juga mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi. Pasalnya, PMP dinilai mampu menangkal krisis dan degradasi moral generasi muda. Meski dinilai produk Orde Baru, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PME) dinilai masyarakat mampu menanamkan nilai-nilai moral Pancasila sejak dini di lingkungan sekolah. Bagaimana cenderungan dengan dipesankan kepada PMP, maka berbagai krisis-krisis moral yang sekarang ini mudah-mudahan menjadikan salah satu opsi ya, solusi untuk membenahi ke depan. Sebetulnya aspek moral itu tidak hanya dibebankan ke agama dan PKN. Sebetulnya seluruh mata pelajaran sekolah itu harus punya tanggung jawab. Hanya barangkali untuk PMP akan lebih diberikan tanggung jawab lebih besar. Kita sih menyarankan jika seandainya memang ada setelah diseminasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dijadikan atau diangkat lagi PMP itu, memang jam pelajarannya memang harus diperbanyak. Selain itu juga ditambah dengan agama, karena penguatan tidak hanya dari sisi Pancasila, tetapi sisi keagamaan itu perlu ditingkatkan. Amel juga berharap pemerintah harus konsisten dan menjalankan kebijakan kurikulum secara berkesinambungan serta berkelanjutan.